Perkenalkan nama saya Faiz Nurullah, saya dari Ruang 2, saya nomor urut 1 ya. Saya di sini individualis, nggak pakai tim alias solo. Oke, langsung ke idenya aja ya Mas. Apa gimana? Ya, langsung aja, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faiz Nurullah, saya dari Cirebon, saya seorang pelajar dari SMA N1 Babakan, kurang lebih di kawasan Cirebon Timur ya. Pasti kalian kalau ke Cirebon tuh di area Cirebon Timur tuh ada yang nama daerah yang namanya Babakan. Di situ saya sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah problem solving dari masalah problematik yang saya temukan di lingkungan saya ya, di lingkungan latar belakang saya gitu loh. Latar belakangnya masalah ini kurang lebih dikarenakan terjadi pandemi ya, pandemi yang luar biasa yang seperti Anda ketahui ini. Jadi masalahnya kurangnya sarana edukasi sebagai media informasi tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini gitu loh. Untuk itu izinkan saya untuk memberi solusi pada masalah ini. Solusi yang saya buat bernama Santri COVID-19. Web ini berfungsi atau bertujuan sebagai sarana media atau ya sebagai sarana edukasi seputar pandemi inilah. Intinya untuk meningkatkan literasi bagi media literasi untuk masyarakat gitu loh, khususnya untuk para santri gitu loh. Web ini juga saya terinspirasi terbuat intinya saya terinspirasi dari situs Kawal Corona ya. Seperti yang kalian ketahui, Kawal Corona itu kalau nggak salah milik Mas Teguh Aprianto, salah satu kontributor dari Ethical Hacker Indonesia. Dia tuh kayak menyediakan sebuah situs kayak nampilin informasi mulai dari data pasien yang terpapar COVID-19, baik di Indonesia maupun pasien global gitu loh. Jadi saya terinspirasi dari situs kawalcorona.com sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di web Santri COVID-19 juga berisi ya, kurang lebih seperti kawalcorona.com, berisi tentang informasi data pasien COVID-19, baik khusus di Indonesia maupun data global ya, data global. Untuk web service atau REST API itu saya sendiri pakai public API dari Kawal Corona juga sih, karena di Kawal Corona juga kan sudah tersedia yang namanya web service gitu loh. Sudah tersedia data-data live data yang sudah disediakan, alias REST API. Saya pakai API dari Kawal Corona sih, milik Mas Teguh Aprianto dari Ethical Hacker Indonesia. Kurang lebih seperti itu dalam bentuk web lah, Santri COVID-19. Kurang lebih seperti itu, Mas. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Sulaiman. Saya dari SMK SMA Village. Saya di sini ingin menyampaikan ide saya tentang dompet santri. Apa sih itu dompet santri? Jadi dompet santri adalah sebuah sistem yang mengatur keuangan para santri. Sistem ini mirip seperti dompet online OVO maupun GoPay dan sistem perbankan untuk lingkungan pondok pesantren. Dengan sistem ini kita dapat mengatur keuangan para santri, memonitor pengeluarannya maupun dan lain-lain. Apa sih yang melatar belakangi masalah ide ini? Latar belakang masalah utamanya adalah banyaknya kehilangan uang di lingkungan pondok pesantren. Dari beberapa informasi dari teman-teman saya di pondok pesantren, mereka tuh sering kehilangan uang, sehingga saya memberikan solusi untuk mendigitalisasi uang fisik. Seperti apa sih alur untuk menyimpan uang bagi santri? Jadi santri di sini akan menabung atau menyimpan uang pada pihak pondok pesantren. Pondok pesantren akan memasukkan jumlah uang ke dalam aplikasi. Lalu sistem kami akan mencatat penambahan uang, saldo, dan menambah saldo santri. Seperti apa sih alur menggunakan uang? Jadi santri akan membeli sesuatu seperti makanan maupun alat tulis di kantin maupun koperasi. Lalu kantin dan koperasi memasukkan harga ke dalam aplikasi.
Lalu kantin dan koperasi akan men-scan QR santri yang terdapat pada kartu yang memiliki kode khusus yang dimiliki oleh santri tersebut. Lalu santri akan memasukkan PIN dan mengkonfirmasi pembelian. Sistem kami akan mencatat transaksi, mengurangi saldo, dan menambah saldo kantin ataupun koperasi. Lalu kantin dan koperasi dapat memprint bukti transaksi tersebut. Apa sih yang dapat kita lakukan jika mengembangkan aplikasi ini terlebih lanjut? Jika mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, kita dapat menganalisa kesehatan santri dengan menggunakan data apa saja yang mereka beli, seperti gorengan, minuman, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui rata-rata pengeluaran santri, apa yang sering dibeli, jam berapa yang mereka sering, waktu-waktu yang ramai pembeli, dan masih banyak lagi. Teknologi yang saya pakai adalah .NET. Alasan utama adalah saya dapat menggunakan satu bahasa untuk banyak keperluan seperti desktop, web, cloud, mobile, gaming, IoT, dan AI. Terima kasih. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan panitia Hackathon Santri 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendiagnosa penyakit kulit dengan image classification berbasis web bergerak di bidang kesehatan yang melatar belakangi masalah pembuatan aplikasi ini. Yang pertama itu adalah minimnya pengetahuan tentang penyakit kulit dan penanganannya secara alami. Yang kedua, salah mendiagnosis penyakit yang diderita. Yang ketiga, biaya pengobatan agak mahal, apalagi di lingkungan pesantren. Nah, maksud dari ini, jadi apabila ada santri yang terkena penyakit kulit, biasanya penyakit kulit itu bakal menular dengan cepat gitu. Nah, untuk mengobati penyakit kulit tersebut, pasti kita akan ke dokter atau membeli obat-obatan kimia gitu. Nah, sekarang kita ubah gitu. Untuk pengobatannya kita menggunakan obat-obat alami gitu. Nah, solusinya itu adalah pembuatan aplikasi pendiagnosis penyakit kulit berbasiskan web. Nah, aplikasi ini berbasiskan computer vision dari cabang AI. Nah, fitur-fitur yang digunakan itu mampu mendeteksi penyakit kulit dengan kamera atau webcam yang ada secara real time. Nah, untuk yang kenapa saya di sini menggunakan web? Karena web itu bisa diakses segala platform itu. Contoh kayak iOS, Android, Windows, Linux, dan lain-lain. Fitur kedua itu memberikan rekomendasi atau solusi pengobatan pertama atau alternatif agar menghemat biaya pengobatan. Nah, di sini ada rekomendasi itu untuk pengobatan alternatif gitu agar memperhemat biaya pengobatan. Nah, biasanya jika kita pergi ke dokter gitu, biasanya biaya pengobatannya itu agak mahal gitu. Atau juga membeli obat gitu. Tapi jika kita menggunakan obat-obat alami gitu bisa memperhemat biaya. Fitur-fitur aplikasi yang ketiga itu memiliki tampilan progresif. Maksudnya ini tampilannya bisa menyesuaikan gitu. Bisa ketika di desktop ya seperti ini, jika di mobile bisa ya seperti ini. Intinya bisa menyesuaikan. Dampak apa saja yang bisa diberikan? Nah, di sini banyak orang yang mampu mendiagnosis penyakit kulit menggunakan aplikasi ini, termasuk para santri-santri juga. Jadi mereka itu bisa mendiagnosis penyakit yang diderita mereka gitu, tanpa harus menanyakan ke dokter gitu, tanpa harus check up. Yang kedua itu semakin banyak orang yang mampu mengobati penyakit kulit tanpa harus ke dokter. Nah, para santri-santri juga bisa mempraktekkan gitu pengobatan secara alami gitu agar mereka itu mampu mengobati penyakitnya tanpa harus ke dokter. Yang ketiga itu mengurangi biaya pengobatan. Ini sudah dijelaskan tadi, secara khusus bisa digunakan pada pesantren-pesantren yang santrinya mengalami banyak masalah penyakit kulit seperti skebis atau kudis. Ini pengalaman teman-teman saya yang berada di pondok pesantren gitu. Kadang mereka memiliki penyakit kulit gitu, yang disebabkan oleh gara-gara satu orang yang dia itu punya penyakit kulit dan dia intinya menyebar ke teman-temannya gitu. Nah, teknologi yang dipakai itu adalah teknologi computer vision atau image classification yang saya gunakan dalam pembuatannya itu adalah dan deployment-nya adalah TensorFlow. Nah, kenapa di sini saya
menggunakan TensorFlow karena sudah diakui oleh Google. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Saputra, perwakilan dari tim Amang. Saya dari PENS. Di sini saya membawakan sebuah ide yang bernama Santri Presence, di mana Santri Presence ini merupakan aplikasi presensi kegiatan keagamaan di pesantren dengan teknologi QR Code berbasis Android. Berikut tim saya beranggotakan ada Akul dan saya sendiri sebagai ketua. Selanjutnya kita bahas masalah latar belakang. Mengapa aplikasi Santri Presence ini dapat dibuat? Kami berasal dari ide di mana dalam satu kegiatan keagamaan pesantren diperlukan proses presensi harian untuk mengelola data kehadiran santri yang akan dibuat sebagai laporan presensi. Sistem presensi yang manual yang dilakukan oleh santri masih terdapat kekurangan laporan absensi setiap kelas, di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan teknologi mobile memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Jadi kami melihat ada masalah seperti ini, seperti presensi yang sebenarnya simple, sepele gitu ya, tapi itu terulang-ulang di setiap harinya. Sedangkan ada teknologi yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Latar belakang penerapan sistem presensi yang sedang dan telah berjalan saat ini, dominan masih menggunakan banyak kertas sehingga memungkinkan cacar atau hilang dapat terjadi. Gagasan ini dapat diwujudkan sebagai pengembangan untuk aplikasi akademik berbasis Android untuk pesantren seperti Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ini. Tujuannya, aplikasi Santri Presence bertujuan untuk mencatatkan kehadiran santri atau presensi kegiatan keagamaan seperti kelas bahasa, ngaji, sholat, serta laporan rekap kehadiran harian untuk bagian pengurus atau administrasi. Manfaatnya sendiri, user atau santri dan pengurus absensi dapat lebih mudah melakukan absensi dengan cepat. Pelaporan absensi lebih praktis kepada bagian administrasi pesantren mudah untuk melakukan dokumentasi, analisa terhadap kehadiran santri baik perseorangan ataupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Nah, sebelum kami mendesain sebuah aplikasi, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber kami, yang salah satunya bernama Muhammad Mirza. Beliau berasal dari Mahat Al-Jami'ah UIN Malang di Malang. Kami juga dikenalkan masalah istilah makna, mahat, ataupun kelas bahasa seperti subagul lughah. Jadi kami berdasarkan hasil wawancara tersebut, mereka benar-benar mengalami masalah di mana banyak sekali kegiatan presensi yang menggunakan kertas itu dan tidak efektif. Maka dari itu kami membuat suatu DKM sistem di mana data-data tersebut, data presensi, dimasukkan ke dalam sebuah website atau database atau server gitu, di mana sang pengurus atau pemegang presensi akan bisa menggenerate suatu QR code, sedangkan santri bisa men-scan-nya, lalu akan masuk sebagai presensi yang bisa dilihat oleh admin. Di situ aplikasinya ada fitur scan QR code seperti ini tampilannya. Terus ada fitur generate QR code yang disesikan untuk yang digunakan oleh pengurus santri. Lanjut ada fitur riwayat absensi, jadi kita bisa melihat apakah hari ini saya sudah absen atau belum, terus absennya apa aja gitu. Di sini saya memiliki beberapa pilihan, yaitu kelas bahasa sesuai dengan studi kasus kami, lalu ngaji dan juga sholat untuk presensinya. Lalu juga di bagian admin kami menggunakan dashboard admin, di mana dia bisa mengekspor dalam bentuk Excel. Fitur aplikasi kami yang lain adalah bisa melihat grafik harian dari di sisi administrasi pesantren. Mungkin seperti itu. Jadi kami benar-benar melihat masalah di mana di pesantren yang kami studi kasus itu di Malang benar-benar kesulitan dalam menggunakan absensi, dan juga kami memperkirakan sekiranya dalam hackathon ini dalam beberapa hari seperti tanggal 7 ya, itu kami bisa membuat aplikasi seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang Pondok Maritim dari tim Pondok Maritim. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Hari Ramadana Nasution. Kemudian ada rekan-rekan saya yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini, ada Widya Febriani dan Desya Anugrah.
Dan kebetulan kita semua berasal dari Universitas Telkom, dan satu kelompok, dan kebetulan tim ini dibuat karena kita adalah sama-sama anak magang di Telkom Indonesia. Apa yang akan kita bahas kali ini adalah latar belakang, permasalahan, dan ide dari kami untuk perlombaan kali ini. Yang pertama adalah latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki kurang lebih 17.000 pulau. 17.499 pulau dan juga 3,25 juta luas wilayah kelautannya. Data ini kita dapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini adalah sesuatu yang sangat potensial untuk dikelola dan juga sangat besar sehingga dapat membantu perekonomian Indonesia. Ada fakta menarik, ada 318 pondok pesantren yang berbentuk pondok maritim atau pondok pesantren maritim yang telah dibuat oleh Kementerian Agama. Data ini kami ambil dari database Kemenak pada tahun ini. Dan ini benar-benar data yang masih baru. Latar belakang kami mengajukan permasalahan ini adalah, pertama, industri maritim kita sangat berpotensial dan sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia dan terutama di dunia. Apa aja sih industrinya? Kita bisa mulai kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan ataupun bioteknologi perikanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita kembangkan dari kelautan kita. Kemudian muncullah ide pada tahun 2015, saat itu Kementerian Agama ingin menyokong, ingin membantu merealisasikan keinginan dari Bapak Presiden Jokowi saat itu tahun 2015 untuk mengembangkan sesuatu agar kemaritiman kita ini dapat berjaya lagi, agar usaha-usaha di bidang kelautan dan perikanan kita bisa berjaya lagi. Diusulkanlah ada yang namanya pondok maritim atau pondok pesantren maritim. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa banyak sih orang yang tahu tentang pondok maritim ini? Kita banyak yang nggak tahu. Sebenarnya ini apa dan ini bagaimana? Hal ini juga lah yang menjadi permasalahan. Banyak dari pondok maritim itu sendiri, 318 tadi, yang sudah membuat tadi, tapi masih bingung. Apa sih manfaat mereka? Belum ada kejelasan, mereka itu tujuannya kemana. Selanjutnya, kami juga telah membaca jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2020, yang meneliti tentang gagasan pondok maritim di Banten. Saat itu ada salah satu pondok pesantren maritim di Banten yang telah diteliti. Dari jurnal tersebut yang kami baca, kami juga menemukan masalah tersebut. Di mana para pengelola pondok pesantren ini masih bingung, pesantren ini mau diapain? Terus apa sih manfaatnya untuk sekitarnya? Mereka tidak punya acuan, tidak punya petunjuk, ini mau bagaimana? Mereka tidak punya acuan untuk mengelola hasil dari maritim yang ada di sekitar mereka. Idenya, akhirnya kami ingin membuat sebuah platform yang kami beri nama pondokmaritim.com. Di mana platform ini nantinya akan memuat berbagai kegiatan ataupun berbagai pelatihan, kemudian ada berita-berita ataupun ada artikel yang memuat tentang pondok maritim ini. Kita akan ulas di sini, dan ini berbasis social project, di mana kita tidak terlalu mengharapkan keuntungan, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana pondok maritim ini bisa terus berkembang. Tidak hanya dengan stuck di angka 318 pondok pesantren tadi, tapi terus berkembang di Indonesia dan terus bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan maritim kita. 2 menit lagi. Kami inginkan. Terakhir, ini adalah proyeksi finansial minimal yang berhasil kami kumpulkan, dan ini adalah minimal, di mana nantinya ini akan terus bisa berkembang dan bisa untuk kita kembangkan lagi berbasis social project, karenanya tidak terlalu mementingkan keuntungan. Mungkin ini saja ide dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Muhammad, semua masnya yang berada di sini, terima kasih atas kesempatan kali ini. Untuk ide yang akan saya paparkan di sini, fokusnya adalah aplikasi game Android, yaitu di mana game puzzle. Jadi mungkin saya akan share dulu ya untuk gamenya, video trailernya saya akan tampilkan dulu. Jadi ini hanya template saja, bisa kita lihat sebentar. Iya, ini aplikasi game, jadi hanya prototipe saja, masih belum jadi. Perkenalan aja lah ya, game seperti apa gitu kan ya, aplikasinya. Di sini ada login dulu.
sebelum masuk ke gamenya, jadi sistem gamenya ini adalah online, jadi untuk menarik para pengguna nantinya dalam memainkan game ini. Jadi ada setelah masuk register segala macam. Oke. Setelah masuk ke main menu, ini akan tampil UI-nya. Jadi di sini hanya prototype saja, masih ada update-update ke depannya. Detail robot juga, edit profile segala macam, jadi udah connect ke server. Jadi intinya aplikasi game Android gitu ya, portrait view. Terus di sini ada levelnya juga, easy. Jadi levelnya ada 3, easy, medium, dan juga hard. Dan ini masuk ke gameplaynya seperti apa. Jadi intinya puzzle game, mengurutkan angka 1 sampai 6 dari beberapa kotak yang tersedia di sana. Dan tujuannya yaitu memasukkan sesuai urutan. Jadi sesuai bagaimana player itu menggerakkan boxnya sesuai urutan masuk ke dalam lubang yang ada di board game tersebut. Bisa dilihat di video ini. Mas, videonya bisa kelihatan ya Mas? Bisa kelihatan Mas, bisa kelihatan. Oke, iya. Jadi ini untuk level yang ketiga itu ada hard, jadi yang kalau hard itu lebih fokus ke warna merah. Intinya game sih yang akan saya bagikan idenya di sini. Jadi mungkin kedepannya ada beberapa update perihal UI atau apapun itu. Jadi kalau dari game ini sih saya idenya jadi mungkin kalau membantu hal dalam finansial sih ya mungkin dari Play Store nanti kita akan masukkan sebuah iklan-iklan gitu kan ya. Terus juga mungkin kita akan assign ke mungkin ya ke menteri ke para menteri-menteri untuk memperkenalkan ini loh game dari Indonesia gitu loh. Itu sih. Sementara ide dari saya mungkin membantu untuk para santri nantinya dapat memecahkan masalah dalam hal apapun itu baik finansial dan lain-lain. Mungkin itu sih aplikasi yang saya dapat bagikan ide pada mas-mas semua ini di sini. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurhuda Bikoir dari Karsa, Karir Santri. Karsa sendiri yakni sebuah karir platform khusus buat santri untuk memberdayakan potensinya. Latar belakang dari berdirinya Karsa ini sendiri adalah minimnya platform yang mengakomodasi potensi santri itu sendiri. Jadi semisal saya kan dulu mondok 6 tahun di Nganjuk, dan ketika mondok itu ketika lulus dari pondok saya bingung mau cari kerja apa, sedangkan skill saya juga masih belum masih belum qualify buat industri pekerjaan yang saat ini ada. Nah, dari situ saya ingin mengembangkan sebuah platform untuk mengakomodasi potensi santri, mulai baik dari santri yang sudah berpotensi, yakni untuk mencarikan pekerjaan, maupun santri yang masih menggali potensinya. Nah, di Utopianya sendiri, kami memfasilitasi santri untuk mengembangkan karir dengan efisien. Di platform kami menyediakan kita menyediakan dua layanan, yakni course yang bisa diikuti santri buat buat mengembangkan potensinya, dan search jobs buat santri yang ingin mencari pekerjaan di industri tertentu. Untuk prototipenya masih belum bisa kita presentasikan karena masih dalam tahap development. Nah, apa sih yang didapat dari Karsa ini sendiri? Jadi untuk santri itu ada empat fitur utama, yakni untuk mencari pekerjaan, terus kursus untuk mengeksplor bakat, dan premium member. Premium member ini Premium member
premium member itu course-course yang premium yang bisa didapetin santri, dan digital curriculum vitae dan portofolio. Jadi santri bisa mengupload portofolionya dan daftar riwayat hidupnya. Nah, terus untuk pondok pesantren sendiri, ini akan fitur search alumni ini akan memudahkan pesantren untuk memonitoring santri-santrinya. Jadi kalau di BINU sendiri kan ada data inventory alumni gitu kan. Nah, Karsa menyediakan form untuk mendata alumninya. Terus untuk company, mereka bisa mendapatkan talent-talent dari Karsa itu sendiri, talent-talent yang tentunya sudah qualified dengan industri pekerjaan yang saat ini ada. Terus untuk size marketnya, ini kita ambil dari data Kementerian Agama di tahun 2019. Jadi ada sekitar 10 juta santri yang saat itu ada 10 juta santri yang saat itu jadi total ada sekitar 10 juta santri yang ada di Indonesia, dan kita asumsikan kenapa kita ambil 3,3 juta, karena kita asumsikan karena target market kita santri-santri yang ada di akhir masa pendidikannya di kelas 3 SMA. Jadi dari keseluruhan target market ini kita bagi 3. Jadi ada sekitar 3,3 juta santri yang akan menjadi serviceable available market kita. Terus dari 3,3 juta santri itu kita ambil 50%-nya. Kita ambil 50%-nya sebagai kita ambil 50%-nya buat create market di Indonesia. Jadi ada sekitar 1,6 juta yang akan jadi user kita, user Karsa itu sendiri. 1 menit lagi, Mas. Oh ya, untuk bisnis revenue model kita mendapat masukannya dari akun-akun member premium, dan financial planning-nya 30% buat marketing Karsa, 35% buat development, dan 35% lagi buat operasional. Berikut tim kami, dan untuk future roadmap-nya Januari sampai Februari ini kita akan fokus buat sosialisasi project. Dan insya Allah Maret kita akan launch web application. Nah, setelah itu di April kita akan mengadakan offer referral system and discount untuk menarik user. Dan di Juni 2021 kita akan expand Karsa ke semua pondok di Jawa. Oke, 15 detik lagi, Mas. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim Santri Sehat dengan karya kami yaitu platform kesehatan lingkungan pondok pesantren terintegrasi berupa website aplikasi seperti itu. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Nur Muhammad, Anul Yakin, lalu ada Rio Hilmi, dan juga Barhan Akmal. Kami dari Institut Teknologi 10 November. Untuk intermezzo, pesantren adalah pendidikan tradisional yang para siswanya, yang disebut santri, tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru. Nah, dari sana, tentu pondok pesantren itu termasuk santri-santrinya tidak akan luput dari berbagai masalah yang mungkin terjadi di dalamnya. Nah, setelah kami melakukan wawancara dan penggalian informasi, terutama saya kepada teman-teman saya yang dulu pernah mondok di pondok pesantren, kami akhirnya melakukan framing dan berfokus untuk menyorot pada bidang
kesehatan di pondok pesantren. Nah, meski begitu, yang kami sorot itu bukanlah kesehatan pribadi, namun pada skema penanganan masalah kesehatan yang terjadi di pondok pesantren, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang menjadi masalah di sana, sesuai dengan informasi yang kami dapat? Yang pertama itu adalah kurangnya keefektifan pencatatan data kesehatan santri secara konvensional. Lalu yang kedua, akses data santri yang sulit diakses. Misalkan santri punya penyakit bawaan, nah dia itu harusnya kan mudah diakses, namun ternyata ada kemungkinan untuk kesalahan, sehingga untuk mengurangi kesalahan penanganan pada masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah kurangnya keefektifan pelaporan santri yang sakit secara konvensional, dan yang terakhir, efisiensi waktu yang kurang dalam penanganan masalah kesehatan santri, terutama dalam masalah kesehatan yang serius. Nah, berangkat dari sana, kami membuat sebuah solusi yaitu Santri Sehat. Platform ini modern, tetapi kami tidak menghilangkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan pondok pesantren, terutama antar santri, karena antar santri itu dalam platform ini dapat saling membantu dalam melakukan pelaporan kesehatan. Nah, lalu bagaimana sih Santri Sehat ini bekerja? Secara garis besar, Santri Sehat ini merupakan platform untuk pelaporan masalah kesehatan suatu santri. Nah, dengan platform ini, santri dapat melaporkan masalah kesehatan dirinya atau temannya, dan laporan kesehatan tersebut langsung menuju ke pembina dan pusat jikalau laporan tersebut merupakan masalah kesehatan yang serius. Nah, dari sana akan dapat langsung ditangani masalah kesehatan santri tersebut. Jika diperlukan, dapat langsung melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, data masalah kesehatan yang telah dilaporkan tersebut akan tersimpan dan bisa digunakan untuk pertimbangan penanganan di kemudian hari apabila terdapat masalah kesehatan lagi pada santri tersebut. Nah, secara sederhana, alurnya adalah sebagai berikut. Dengan teknologi yang kami gunakan, untuk yang utama adalah React.js untuk front end, lalu Django untuk back end, dan juga Figma untuk membuat prototype. Kemudian untuk prototype, kami menggunakan Figma dengan tampilan awal sebagai berikut. Kami membuat sistem login. Kenapa? Karena untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya keisengan dari antar santri yang melaporkan teman-temannya seperti itu. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, kami membuat sistem login dengan data merupakan nomor induk dari santri dan juga kata sandi yang diberikan pada saat awal pendaftaran pondok pesantren. Setelah login, maka santri akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu untuk pelaporan kesehatan, baik pelaporan dirinya ataupun melaporkan temannya, atau dia bisa juga mengecek status laporan yang pernah ia laporkan. Seperti berikut. Nah, selanjutnya akan muncul halaman status pelaporan. Di sana akan muncul data yang pernah dilaporkan, baik itu dirinya sendiri maupun temannya yang pernah ia laporkan, dan juga status penanganan. Di sana dapat dilihat juga detailnya dari yang dilaporkan tersebut, mulai dari nama dan juga identitas-identitas lain, termasuk penyakit bawaan yang ia punya. Data penyakit bawaan ini didapat dari saat pendaftaran awal pondok pesantren seperti itu. Nah, gunanya adalah untuk penanganan oleh pembina dan juga oleh pusat. Nah, selanjutnya laporan ini akan langsung masuk ke pembina dan juga pusat. Jadi di sini ada 3 user, yaitu santri, pembina, dan pusat. Nah, pembina itu nanti akan memiliki 2 pilihan, yaitu ditangani oleh beliau sendiri ataupun diteruskan kepada pusat apabila tidak dimungkinkan untuk penanganan oleh pembina. Nah, apabila masuk ke pusat, otomatis laporan yang masuk merupakan masalah kesehatan yang serius ataupun yang tidak bisa ditangani oleh pembina. Nah, pusat akan melakukan 2 pilihan, yaitu menangani sendiri ataupun melakukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, jika sudah ditangani, maka akan dilakukan konfirmasi dengan menekan tombol telah ditangani seperti itu dari pusatnya dan juga dari santri pelapornya gitu, sehingga akan mengubah status laporan menjadi sudah ditangani seperti itu. Secara sederhana, aplikasi web yang kami buat adalah seperti itu. Selanjutnya, apa sih kelebihan Santri Sehat ini? Yang pertama adalah memiliki integrasi antara santri, pembina, dan juga pengurus pusat. Lalu, adanya riwayat data penyakit yang pernah diderita santri, sehingga memudahkan pihak pengurus pesantren untuk melakukan penanganan di kemudian hari seperti itu. Lalu, platform ini memiliki alur yang cukup sederhana, seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya itu, dan juga fleksibel, yaitu santri bisa melaporkan dirinya sendiri, ataupun jika tidak mungkin, maka dia bisa minta bantuan teman lain untuk melaporkan dirinya, seperti itu. Nah, apabila kita lebih dekat dengan pembina, maka kita bisa minta bantuan pembina untuk
masuk ke website dan login sebagai santri dan melaporkan masalah tersebut. 1 menit lagi. Lalu bagaimana sih perkembangan santri sehat selanjutnya? Nah, santri sehat ini dapat dikembangkan. Yang pertama adalah dengan penambahan fitur pada admin pusat, yaitu integrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, dengan sistem integrasi manajemen puskesmas. Yang kedua adalah penambahan fitur sistem pesan otomatis pada orang tua. Dan yang terakhir adalah apabila kedepannya gadget itu diperbolehkan kepada santri, maka sangat dimungkinkan untuk pengembangan untuk menjadi aplikasi pada user santri. Oh ya, untuk info, untuk user pembina dan juga pusat itu ada 2, yaitu bisa melalui website dan juga bisa menggunakan bisa berupa aplikasi yaitu PWA yang kami buat nanti. Selanjutnya untuk 2 fitur sebelumnya yaitu integrasi dengan Fasiankes dan juga fitur pesan otomatis itu merupakan pengembangan mendatang karena dalam hackathon ini kita tidak punya data tentang pesan otomatis tentang info nomor orang tua dan juga API tentang fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya tentang tim kami dan juga karya kami yaitu Santri Sehat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Saya dari perwakilan dari Universitas Dinamika, nama saya Bastian. Ingin mengenalkan aplikasi yang mau dibuat untuk hackathon ini. Jadi nama aplikasinya yaitu Santri Health. Itu tentang rekam medis berbasis digital untuk mendukung pencegahan penyakit menular dan pengadaan obat pada lingkungan pesantren. Nah, jadi ada 3 masalah yang disorot. Yang pertama yaitu kurangnya efektivitas manajemen pengelolaan data untuk pencatatan kesehatan santri atau rekam medis. Yang kedua itu ada kurangnya perhatian pengurus pesantren terhadap wabah penyakit menular di lingkungan ponpes seperti penyakit kulit, diare, kutu rambut, dan DBD. Lalu yang ketiga ada antisipasi yang lambat dari pengurus pesantren terkait penyakit menular di lingkungan ponpes. Ini kami dapat dari wawancara teman saya yang anak ponpes sama pengurus ponpes. Lalu dari 3 masalah tadi kita membuat 3 solusi, yaitu yang pertama pencatatan data kesehatan rekam medis santri secara digital. Jadi nanti setiap santri akan didata kesehatannya mulai dari suhu badan, berat, tinggi, tekanan darah, tensi maksudnya, dan lain-lain. Nah, dicek kesehatannya itu setiap bulan dan dicatat secara digital. Jadi datanya akan tersimpan. Lalu yang kedua ada laporan rekam medis santri secara berkala. Itu bisa dilihat individu atau kelompok. Jadi nanti bisa dilihat per individu santrinya itu dia ada histori apa penyakitnya, kesehatannya. Lalu bisa juga per kelompok. Jadi misal wilayah kamar yang ini, wilayah kamar A itu misal itu banyak yang mengidap penyakit kulit ya. Jadi kelompok yang lain nanti akan diungsikan atau gimana, dan misalnya bisa juga per kelas, per angkatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada pendukung keputusan untuk pencegahan dan pembelian stok obat. Nah, tadi dari dari pengumpulan data yang pertama, terus yang kedua itu ada laporannya, dari monitoringnya gitu. Terus yang ketiga nanti bisa juga sebagai pendukung keputusan untuk pencegahan penyakit menularnya, dan yang terakhir juga bisa untuk pendukung keputusan pembelian stok obat. Jadi misal ada musim di pesantren ini sakit kulit, jadi nanti pesantrennya akan menstok obat sakit kulit yang lumayan banyak untuk memenuhi kebutuhan, dan mungkin bisa penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambaran aplikasinya ini baru prototipe aja. Jadi prototipe desain. Jadi di sini misal ada menu, yang pertama ada santri, ini seperti data santrinya. Lalu ada rekam medis. Nah, ini nanti setiap bulan misalnya bisa direkam medis kesehatan santri-santrinya. Misal ini, nah nanti bisa dicek kesehatan ini, nanti dicatat suhu, berat badan, tinggi badannya, dan lain-lain.
lalu bisa alergi, nanti dicek juga santri ini punya alergi enggak bulan ini, atau ada kambuh-kambuh enggak alerginya. Lalu bisa cek, bisa ini vaksin, maksudnya apakah pernah dikasih vaksin atau per bulan itu ada vaksin di pesantrennya. Lalu ada tekanan darah, ini pencatatan aja. Lalu ada riwayatnya. Nah, ini riwayat ini nanti bisa dilihat, ini kayak ada grafiknya nanti pas di aplikasinya. Dan ini bisa ada keputusannya dia tuh gizinya baik. Nah, ini nanti laporan ini juga bisa diakses untuk orang tua. Jadi usernya di sini pengurus ponpesnya, bisa ustadz atau ustazahnya, atau nanti bisa nanti dilihat orang tuanya, siswa santri juga, agar nanti orang tua itu juga tidak khawatir anaknya di pesantren. Nah, itu. Lalu ini ada data penyakit, misal ada penyakit apa aja yang sering top lah, maksudnya penyakit top. Maksudnya penyakit yang sering terjadi di pesantren itu. Lalu ada ini laporannya. Nah, ini laporan kayak per kelompoknya per bulan itu yang sakit ini berapa nanti. Jadi di pesantren itu bisa didata, bisa dapat data bahwa di pesantren A misal itu ada penyakit ini yang banyak. Nah, jadi juga bisa dibuat evaluasi juga. Jadi data yang diambil itu tidak serta-merta dibuang saja, jadi data dan bisa dijadikan sebuah informasi yang berguna bagi pesantren itu sendiri. Nah, ini juga ini profil seperti biasa. Nah, seperti itu presentasinya untuk Santri Health. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mas. Presentasinya sudah cukup memuaskan. Setelah ini bisa kembali ke ruang utama untuk konfirmasi ke host. Kalau sudah selesai di ruang 2 atas nomor urut 19. Selebihnya terima kasih. Oke. Siap, Mas. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Falasida Siregar dan saya akan mempresentasikan tentang website Travelspot. Ya. Website ini dibuat oleh tim kami, yaitu terdiri dari saya, Muhammad Falasida Siregar, dan teman saya, Muhammad Zaki Saputra. Poin yang kami ingin selesaikan itu untuk merubah yang ketidakpraktisan atau tidak mudahan dalam memesan makanan, karena mungkin tidak bisa menggunakan HP atau gimana. Jadi akan lebih enak dari laptop. Mungkin walinya bisa memesankan untuk mereka. Dan pesantren dan santri bisa membantu UMKM lokal agar bisa berjalan dalam masa pandemi ini. Baik, website terbesar adalah website untuk santri. Di situ melihat keindahan dan berbagai tempat wisata yang indah dalam kenyamanan dari rumah, yang aman dari COVID-19. Ini adalah contoh wisatanya yang saya akan bahas lebih dalam nanti saat demonya. Dan ini adalah produk-produk lokal yang kami adakan dalam websitenya, yaitu produk UMKM lokal seperti saya bilang tadi, untuk membantu para UMKM lokal agar masih bisa berjalan dalam masa pandemi. Oke, saya akan mulai demonya. Ini adalah berandanya. Di sini para santri bisa menulis destinasinya ingin kemana. Karena ini masih prototipe, jadi hanya ada kira-kira 6 yang bisa dikunjungi. Jadi misalnya saya ingin ke Bali, saya akan bawa ke dashboardnya. Oke. Nah, di sini para santri bisa membaca deskripsi singkatnya dari Bali bagaimana, lalu bisa mengecek tempat wisatanya dan bisa melihat produk lokal dari khas Balinya gimana, dan bisa langsung memesannya. Ya, santri bisa memencet pesan dan akan dibawa
kebagikan nomor WhatsApp, maaf, dan bisa langsung minta orderan kepada staf terhadap kami. Ya, nah di sini juga ada seperti yang tadi ditunjukkan, yaitu website untuk belanjanya. Mereka bisa, salah santri bisa memesan berbagai makanan dari produk lokal. Ya, ya sepertinya cukup. Ya, terima kasih. Mohon maaf misalnya ada kekurangan atau kesalahan atau slide-nya kurang bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farel, sudah cukup bagus kok. Setelah ini bisa langsung ke ruang utama untuk konfirmasi ke host kalau sesinya sudah selesai. Baik, terima kasih dari kami. Pak, kecepatan tadi ya Pak? Iya. Ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Dibuat pembelajaran. Iya, makasih ya Pak untuk kesempatannya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang udah bisa. Oke, sudah bisa ya? Oke, siap. Monggo dipersilahkan, waktunya 5 menit untuk presentasi. Kami bisa. Udah kelihatan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Fakulta Ayun dari Your Self Care Pesantren. Jadi sebenarnya Your Self Care itu adalah tentang perumusan masalah dari 4 masalah yang ada di kesehatan di pesantren, yaitu bagaimana cara menanggulangi persebaran COVID-19 di lingkungan pesantren mahasiswa yang kebanyakan santrinya menggunakan Android, kemudian bagaimana cara memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, kemudian bagaimana cara memberi edukasi pembiasaan hidup sehat, kemudian bagaimana cara pembukuan data-data kesehatan setiap ada cek kesehatan setiap bulannya. Nah, di sini itu di Your Self Care sendiri itu ada halaman login, di mana di sini akan membedakan antara mana yang pengurus dan juga yang mana cuma santri biasa atau pengguna biasa. Untuk pengguna biasanya sendiri di sini ada pesan, notifikasi. Pesan itu antara pengurus dan pengguna bisa cacatan di sini melalui fitur pesan. Kemudian notifikasi sendiri itu nanti isinya itu tentang bagaimana kalau misal kita itu mendekati daerah-daerah COVID-19, nanti ada notifikasi di sini kalau misal GPS-nya dihidupkan. Kemudian juga ada notifikasi terkait isu-isu kesehatan yang nanti dimanage oleh tim Puskestren.
Kemudian di sini juga ada health, risk, kemudian mentality health. Nah, di sini itu sebenarnya pemaksimalan pelayanan kesehatan di puskesmas itu sendiri. Health itu fiturnya itu terkait dengan chatbot di mana pengguna itu tidak usah menunggu balasan lama dari pengurus puskesmas. Kemudian risk itu kayak ada question, nanti kita disuruh mengisi di situ. Nanti kita tahu seberapa beresiko kita. Kemudian ada mentality health, di mana ada cek kesehatan mental juga, di mana kalau misal si pengguna itu ternyata dia itu stres sekali, ada nanti diputarkan seperti musik-musik yang bisa merelaksasi. Kemudian ada kritik dan saran untuk developing aplikasinya sendiri. Kemudian ada help untuk pengguna itu mengetahui fitur ini itu kegunaannya untuk apa. Kemudian untuk pembiasaan hidup bersih di pesantren itu sendiri ada fitur di mana pengurus puskesmas bisa men-share video seperti tutorial cara cuci tangan yang baik, kemudian misal ada tutorial membersihkan najis atau sebagainya, itu bisa di-share di sini. Kemudian di sini ada fitur yang berbeda untuk pengurusnya sendiri, yaitu ada misal ada balas chat masuk, terus ada data santri yang sakit, kemudian ada database di mana kan kalau setiap bulan itu tetap ada cek kesehatan itu sendiri, seperti tinggi badan, tensi, lemak, dan sebagainya. Jadi nanti di sini pengurus puskesmas itu bisa memasukkan data di sini dan datanya itu bisa termanage secara rapi. Kemudian juga bisa mengirimkan notifikasi ke pengguna biasa di kelola notifikasi. Juga bisa mengelola videonya di sini. Singkatnya seperti itu sih, simpelnya tentang menjawab tuntutan masalah yang ada di puskesmas itu sendiri. Dengan memanfaatkan artificial intelligence, Android Studio, dan juga database. Seperti itu penjelasannya singkatnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Ahmad, perwakilan atau ketua dari tim santri dan juga kedua anggota saya, Muhammad Feral Rinzanur dan juga Dandi Ferdiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koperasi online yaitu Santri Store. Perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat seperti tempat belajar online. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 pada saat ini, sebanyak orang yang akhirnya belanja di rumah menggunakan aplikasi berbasis online. Dan juga sekolah-sekolah yang diliburkan oleh pemerintah, akibatnya kita para siswa masih belum melakukan pembelajaran muka. Banyak juga koperasi, toko, dan pedagang biasa yang terbatas melakukan penjualan atau bisa saja tutup pada saat pandemik. Nah, tenang saja, kami mempunyai solusi yang tepat untuk pesantren masa kini. Ini bisa menjadi bagian dari solusi yang Anda cari. Pendidikan yang berkualitas dengan melestarikan fasilitas internet yang positif, serta mengadopsi ilmu-ilmu masa kini yang lebih baik. Santri Store mempunyai solusi yaitu 4M, yaitu 1. Memanfaatkan fasilitas internet, yang kedua meningkatkan investasi untuk pesantren, yang ketiga mempermudah santri, dan yang keempat mempermudah koperasi sekolah untuk beroperasi di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya akan menampilkan gambaran dari website Santri Store. Nah, di sini adalah tampak depan apabila kita membuka website Santri Store. Seperti toko online pada umumnya, website kita juga memakai carousel untuk pasang iklan seperti ini. Dan apabila kita akan membeli ataupun membuka toko kita sendiri, seperti biasanya kita harus sign up terlebih dahulu. Dan inilah halaman sign up website Santri Store. Juga kita mempunyai pilihan membuka toko atau tidaknya. Nah, setelah itu di website pilihan kategoris untuk mempermudah kita mencari item yang kita inginkan. Kategoris di sini juga bisa memasang produk apa saja yang kita inginkan untuk dijual. Nah, coba nih satu. Nah, di sini ada produk untuk melihat lebih rinci produk yang ingin kita beli. Nah, di sini juga dilengkapi dengan review dari pembeli tersebut. Nah, kita
apabila kita klik add to chart ini, di sini kita bisa melihat produk atau item yang akan kita beli. Santri Store juga mempunyai 2 kolom alamat yang bisa diisi dengan format alamat yang berbeda. Dan di sini juga ada total harga dari keranjang di sini. Selanjutnya kita akan memasuki halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard yang berisi tentang berbagai transaksi dalam toko kita. Seperti ini sudah ada customer segini dan juga penghasilan dari penjualan segini dan orang yang sudah bertransaksi ya, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah halaman untuk melihat, menambah dan mengubah produk yang kita ingin jual. Nah, seperti ini di sini kita bisa mengubah atau memodifikasi produk kita. Apabila ingin menambah produk langsung saja kita klik ke add new product. Nah, ini langsung saja apa kategorinya apa, dan di sini juga bisa dikasih deskripsi. Nah, setelah itu di sini ada info tentang transaksi orang lain ke toko kita ataupun. Nah, ini adalah halaman. Sebentar di sini. Ini juga ada ini. Kita ingin melihat lebih rinci tentang transaksi kita, bisa langsung saja kita klik transaksi itu seperti ini, dan di sini tampak informasi yang lebih rinci siapa, kapan, dan berapa produk kita bertransaksi. Nah, dan yang ini adalah halaman untuk men-setting buka atau tidaknya toko kita. Di sini juga bisa mengubah alamat atau lokasi kita berada. Dan website ini juga sudah responsive size, agar bisa digunakan di handphone, tablet, ataupun komputer kita. Ya, hanya sekian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kakak panitia dan juri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahal Munif Basalama, saya perwakilan kelompok saya, Halakoku, ingin menyampaikan ide kami, solusi kami untuk para santri. Bismillah. Menghafal Quran. Menghafal Quran adalah kegiatan yang dilakukan para santri tentunya, tapi tidak hanya para santri yang menghafal Quran. Menghafal Quran adalah kegiatan yang dilakukan dari dilakukan banyak orang dari berbagai latar belakang di seluruh dunia. Mencetak hafalan. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang kita tahu tidak bisa dipelajari otodidak. Biasanya, seorang yang menghafal Quran, mereka memiliki guru atau mereka bergabung dengan halaqah Quran. Biasanya mereka mencatat hasil hafalan mereka dengan manual di kertas, namun sistem ini, menurut kami, ini memerlukan banyak waktu, boros kertas, dan bisa jadi tidak rapi tersusun. Maka kami memperkenalkan aplikasi kami Halaqahku. Catat dan rekap tahsin tahfizmu dengan mudah. Grup Halaqah Quran dalam daring itulah konsep kami. Kami menawarkan solusi kami insya Allah untuk para santri dan para penghafal Quran, yaitu catat halaqah dengan asik, rekap hasil dengan rapi, pelajari ilmu lebih dalam. Catat halaqah dengan asik. Halaqahku didesain dengan UI dan UX yang insya Allah bagus dan cantik, sehingga pengalaman user dalam menggunakan halaqahku itu asik dan seru. Lalu, rekap hasil dengan rapi. Halaqahku memiliki fitur otomatis merekap hasil halaqah dengan rapi, lalu bisa diekspor ke PDF maupun Excel, sehingga sangat praktis dan mudah. Lalu, pelajari ilmu lebih dalam. Tidak hanya bisa mencatat halaqah, tapi halaqahku juga membawa fitur tambahan di mana halaqahku dilengkapi dengan artikel dan juga panduan tajwid mendalam sehingga para penghafal Quran bisa memurajaah ilmu mereka atau menambah atau mempelajari ilmu lebih dalam lagi melalui halaqahku. Live demo. Langsung saja kita live demo halaqahku. Bisa dilihat langsung di halaqahku.netlify.app. Ya, di sini ini aplikasinya bisa dilihat langsung di browser, sudah di-deploy ke Netlify di
halakoku.netlify.app. Ini kita masih dalam development. Sini masih banyak lorem ipsum, kami masih dalam proses mengembangkan UI-nya. Sini bisa dilihat, di sini ada bacaan masih dalam tahap development, bisa melihat preview dari dashboard kami di sini. Dan beginilah dashboard Halakoku. Di sini halaman home ada informasi mengenai profil, lalu halako yang diikuti, halako apa saja. Lalu di sini ada panduan tajwid seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Halakoku juga di sini ada search, lalu di sini ada notification. Nah, ya, sini bisa logout, di sini ada panduan penggunaan juga. Sini, kalau dipencet ini jadi ke halaman profil, tapi ini masih kosong. Harusnya udah saya isi, tapi saya belum sempat, maaf sekali. Lalu di sini juga ada halaman halakoh, ada halaman panduan tajwid. Kami masih sangat dalam proses pengembangan. Ini demo yang kami bisa tampilkan. Para juri, panitia bisa langsung mencoba di halakoku.netlify.app. Bisa langsung, nanti mungkin saya bisa bagikan. Ya, terima kasih, itu yang ini presentasi kami. Alhamdulillah lazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Terima kasih banyak para juri yang memberi kesempatan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim Loker Santri dari SMK IDN Boarding School akan menjelaskan tentang proyek kami ya, ide kami tentang Loker Santri. Nah, perkembangan zaman membuat ilmu eptek berkembang termasuk bidang keamanan. Dari sekian banyak santri mengeluhkan tentang kehilangan barang pribadinya. Nah, masalah tersebut terinspirasi dari sebuah loker penyimpanan kayak semacam lemari. Nah, masalah tersebut kan di santri sering ada mengeluhkan tentang kehilangan barang pribadinya. Tim memutuskan untuk membuat ide tersebut menjadi sebuah teknologi platform web. Kami menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, yaitu Loker Santri. Loker Santri adalah sebuah penyimpanan online, platform web untuk para santri. Tujuannya dibuatnya Loker Santri untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dan melatih kejujuran santri. Nah, Loker Santri memiliki fitur upload barang. Halaman upload barang dibuat untuk mengupload barang suatu santri dan disimpan secara online. Yang kedua, fitur edit barang. Halaman edit barang dibuat untuk mengedit atau mengupdate barang pribadi santri. Yang ketiga, itu fitur list. Nah, fitur list kategori dibuat untuk memudahkan santri agar para santri bisa mengelompokkan barang-barangnya sesuai kategori tersebut. Nah, teknologi yang kita pakai yaitu front-end, Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, back-end-nya Laravel dan database MySQL, hosting-nya AWS Amplify. Dan kami juga solusinya yaitu misalnya ada santri mau melapor barang hilangnya, bisa melalui wali asramanya atau wali kelasnya. Nah, web kami itu untuk sebagai bukti misalnya ada yang barangnya hilang atau barangnya ketukar sama yang lain, kita bisa menunjukkan barangnya tersebut. Yuk menggunakan Loker Santri sebagai wadah penyimpanan barang pribadi kamu secara online. Loker Santri aman bersama kami. Ini timnya. Saya sebagai leader, Muhammad Rafa Albani sebagai anggota, Alvari Yuda Mukarrabin sebagai anggota. Sekarang kita menunjukkan demonya. Di sini. Share. Oke, pertama sebelum itu kita login dulu ya. Login untuk email, password, login, dan inilah halaman utamanya, yaitu di sini nama barang, misalnya kita udah mengupload suatu barang, seragam pramuka, nama kategorinya, seragam sekolah, foto barang ada di sini. Kita bisa mengedit dan mendelete sebuah barang ya.
bisa baju olahraga, baju pribadi, baju olahraga. Nah, di loker santri itu ada upload barang ya, halaman upload barang. Kita bisa menulis apa saja, misalnya baju tidur atau apa. Terus kita bisa memilih foto barang terus diupload. Diupload kategori sama seperti diupload barang. Kita bisa mengupload kategori dan dimasukkan di sini. Kita bisa mengedit, mendelete atau mau apa. Oh, nah di sini ada muncul untuk tabel ininya, tabel barangnya. Dan di sini kita bisa mengupdate barang, alat tulis kantor atau apa sama. Oke. Sekian Ustadz atau Kak dari kami. Mohon maaf untuk ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan tim kami untuk mempresentasikan karya kami ini. Di sini kami akan memberikan inovasi teknologi berbasis IoT untuk menjawab permasalahan di lingkungan pondok pesantren. Nah, yaitu kami akan membuat kotak amal pintar berbasis IoT. Latar belakang dibuatnya kotak amal ini yang pertama yaitu adalah karena kita ingin merubah pandangan masyarakat mengenai pondok pesantren yang dianggap bahwa ketinggalan zaman, di mana santri hanya bisa mengaji tanpa mengenal teknologi. Oleh karenanya, kami memiliki inovasi teknologi robotika untuk menjawab permasalahan yang ada di pondok pesantren ini. Lalu yaitu di masa pandemi seperti saat ini, tentunya banyak kegiatan pesantren yang menjadi terhambat, khususnya yaitu kegiatan keagamaan dan kegiatan bersosialisasi. Hal ini diperparah dengan kondisi pondok pesantren yang menyatu dengan masyarakat, di mana interaksi antara santri dengan masyarakat tidak dapat dihindari. Umumnya interaksi itu terjadi secara tidak langsung. Kita ambil contoh yaitu ketika sedang khutbah Jumat. Tradisi masyarakat Indonesia yaitu memberikan infak atau sodako dengan menggeserkan kotak amal satu ke jamaah yang lain. Hal ini tentunya dapat memiliki potensi penularan virus COVID-19 ini. Lalu dibuatnya kotak amal ini latar belakangnya yaitu untuk memotivasi agar kita para jamaah dan santri juga tetap bisa beramal walaupun di masa pandemi seperti saat ini tanpa adanya rasa khawatir. Nah, untuk menjawab persoalan yang telah saya sampaikan, yang pertama kami memberikan fitur line follower di mana robot dapat berjalan sendiri tanpa harus digeser oleh jamaah lain, yang artinya tidak ada interaksi antar jamaah. Dan di dalam robot ini juga terdapat LED UVC yang dapat membunuh kuman dan mensterilkan apa yang ada di dalamnya termasuk uang. Lalu ada juga fitur keamanan di mana robot ini hanya tidak dapat dibuka secara manual dan secara paksa, tapi harus dibuka melalui perangkat yang terhubung oleh robot ini. Lalu yang keempat adalah fitur IoT di mana robot umumnya dikontrol secara manual, tetapi robot ini selain dapat bergerak secara otomatis juga dapat dikontrol melalui jaringan atau IoT. Nah, untuk cara kerja robot ini, yang pertama fitur yang akan hidup adalah fitur IoT dan fitur penghitung uang otomatis, di mana di sini ketika uang masuk maka akan dikalibrasi oleh sensor TCS 3200 dan akan mendeteksi warnanya yang akan ditampilkan di layar LCD yang dapat dilihat. Layar LCD akan tertempel di bagian sini di bawah nomor 3 dan dapat dilihat jumlahnya yang masuk itu. Dan untuk fitur IoT itu gunanya untuk mengontrol atau menghidupkan fungsi line follower, di mana kami menggunakan sensor IR 5 channel untuk mengikuti lintasan dan sensor IR 1 channel untuk tempat pemberhentian. Nah, jadi robot akan berjalan mengikuti lintasan dan semisalkan ada halangan yang menghalangi lintasan, maka robot akan menghidupkan sistem indikasi bahwa ada sesuatu yang menghalangi lintasan. Dan robot akan berhenti setiap di depan jamaah untuk memberikan waktu kepada jamaah untuk berinfak atau beramal. Lalu untuk fitur keamanan itu juga dapat dikontrol melalui perangkat
kami menggunakan motor servo SG90 untuk engselnya. Dan ketika diambil, uang sudah steril karena di dalamnya itu terdapat LED UVC yang dapat membunuh kuman dan mensterilkan apa yang di dalamnya, sehingga pengurus masjid tidak perlu merasa khawatir akan adanya virus dan juga tidak perlu susah-susah menghitung uang yang ada di dalam kotak amal ini. Nah, setelah pintu ditutup, maka akan menekan push button yang ada di bawah sini dan yang membuat program terreset menjadi ke program awal. Nah, untuk fitur IoT kami menggunakan modul Bluetooth HC05 untuk memudahkan pengoperasiannya, karena umumnya di pondok pesantren ini orang masih awam dengan teknologi, dan kami buatkan prototipe yaitu dengan modul Bluetooth HC05 untuk memudahkan atau perkenalan bahwa robot ini dapat dikontrol melalui perangkat IoT. Sudah, mungkin cukup sekian dari kami. Wabarakatuh. Nama saya Ahda dari tim Ground Growth, dan tim saya Muhammad Said Ramadan dan juga Muhammad Azam Albana. Saya akan mulai tentang ide dari growth. Jadi kami terpikir untuk membuat growth karena kami melihat hutan-hutan banyak yang ditebangin, juga karena agrikultur di Indonesia kurang daripada negara-negara tetangga, dan kami merasa terlalu banyaknya tumbuhan impor dari negara lain, sedangkan Indonesia sendiri termasuk negara tropis dan termasuk negara khatulistiwa, seperti kalau misalnya sebenarnya kalau kita di Indonesia lebih mudah menanam kayak padi, pisang, atau tumbuhan yang semacamnya dibandingkan negara lain. Karena itu kalau misalnya kita bisa mengimpor atau menjual lebih gampang, kita jadi bakal lebih makmur gitu kan di Indonesia. Agrikulturnya jadi lebih naik dibandingkan negara-negara tetangga. Dan problemnya tanpa growth, terkadang pembeli bingung karena mau beli di mana, atau kalau yang bagus beli tanamannya yang mana gitu. Dan juga penjual terkadang susah untuk menjual tanaman mereka, mau jual di mana, atau mereka juga susah buat mempromosikan dagangan mereka karena takutnya kalau mereka belum lama jualan, mereka kadang nggak akan terpercaya gitu di mata orang. Jadi akan susah untuk menjual dagangan mereka. Dan tanpa growth, juga jika ingin membeli tanaman saat kondisi pandemi seperti sekarang, pasti gak kerasa aman apabila datang langsung ke tokonya atau menemui langsung pembeli atau penjualnya. Jadi kami kayak bisa juga sebagai perantara kayak Gojek atau Uber atau Grab, kayak perantara penjualnya. Dan problem solvingnya dengan growth, kita bisa menjual dan membeli tanaman dengan mudah, tidak perlu sampai datang ke tempat penjualan tanaman. Contohnya hanya perlu menggunakan website growth, kita juga jadi bisa membeli tanaman dengan aman karena tidak perlu berinteraksi secara langsung. Kalau misalnya kita ke tokonya langsung, takutnya aja kita nggak tahu kan kalau bisa aja kita terkena atau terinfeksi COVID-19-nya itu. Jadi ya kita lebih enak kalau kita mesennya atau ngejualnya dari rumah menggunakan website growth. Jadi lebih aman. Kita di rumah tinggal nunggu beli tanaman atau buahnya nyampe. Objektifnya, tujuan kami adalah untuk membantu agrikultur nasional maupun internasional. Kita juga ingin melestarikan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, dan juga kami ingin bantu orang yang ingin menjual atau membeli tanaman dengan lebih mudah dan aman. Ini sketch up-nya, karena di tim saya nggak ada yang jago gambar, jadi ya kita gambar seadanya aja, walaupun jelek. Dan ini mock up-nya. Dan langsung saja saya bakal mendemonstrasikan websitenya. Mana ya? Sudah kelihatan kan, Ustadz? Kelihatan. Sudah ya.
Gak ini kan nggak putus-putus Ustadz. Aman. Jadi ini websitenya, ini home-nya bagian home, dan ini bagian about, ya tentang penjelasan tentang growth-nya. Dan juga ini kayak bagian mungkin kayak promosikan gitu sih sebenarnya emang kayak, dan juga pemilihannya gitu kayak mau yang mana atau harganya apa atau yang pokoknya pilihan-pilihan kayak kayak di home saya kayak Tokopedia gitu. Nanti kan biasanya ada barang-barang rekomendasinya seperti itu. Dan ini galeri-galerinya. Nah, contohnya. Dan ini di bagian kontaknya. Ya, itu saja sih dari saya. Sekian dari Ground Growth. Dari Ahda juga. Saya sebagai ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya hari ini ingin mempresentasikan proposal kami, yaitu Student Smart Card. Pertama-tama, tim kami, yaitu ada Ahnaf Muhammad Syamil, Satria, saya, Ambia Aska. Untuk proyek kali ini, kami Student Smart Card, yaitu adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu. Meskipun banyak kegunaannya, tetapi ada dua pembagian dasar dari kartu ini, yaitu kartu memori dan kartu dengan mikroprosesor. Kami ingin membuat kartu pintar untuk bisa membantu sistem pesantren dan kehidupan santri menjadi lebih modern. Untuk masalahnya ada dua, yaitu sistem pesantren tradisional kurang praktis, dan kedua membutuhkan komitmen dan kedisiplinan dari guru dan siswa. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah mengubah sistem pesantren menjadi lebih praktis untuk guru dan santri, membuat kehidupan sekolah menjadi lebih disiplin dengan menerapkan teknologi ini. Tujuannya ada tiga, yaitu pertama mempermudah kehidupan santren menjadi lebih tertib dan menghemat waktu santren. Kedua, membangun karakter santren menjadi lebih modern dan mengembangkan pemikiran. Ketiga, membuat smart card menjadi kartu yang bisa membantu kehidupan pesantren ini. Yang kita kerjakan itu adalah, halo? Iya Mas, masih kedengeran. Silakan dilanjutkan aja. Oke. Yang kita kerjakan ini adalah membuat kayak security atau membuka informasi dan data santri yang diterima dari kartu yang di-scan ke NFC. Atau ada kartu kayak seperti RFID card, NFC untuk tempat scan-nya, tadi scan termasuk ke dashboard admin. Dan kita ingin membuat ini menjadi lebih gampang diakses langsung ke NFC-nya. So ini short distance untuk mengaksesnya. Dan membuat kartu ini gampang dibawa dan cepat dipakai. Ini adalah desain NFC. Kalau nggak tahu, NFC itu adalah Near Field Communication, adalah komunikasi nirkabel jarak pendek yang digunakan lebih daripada gelombang sinyal operator antena. Dapat menghasilkan medan elektrik saat kartu RFID dipencet, tap. Untuk dashboard adminnya, bentar. Ini adalah dashboard adminnya. Di sini kita, ini dashboard admin itu server, kayak server industri, tapi ini khusus untuk sekolah, administrasi, dan yayasan. Kita di sini para staff bisa masukin email ID-nya dan password dari SSC-nya. Kalau sudah login, ini ada banyak fitur-fitur dari kami, yaitu ada events, points, absensi. Kami lagi fokusin dulu ke absensi. Di absensi, Anda bisa kalau udah di tab kartunya, udah memasuk kelas ceritanya, kita langsung keluar di dashboard adminnya siapa saja yang udah hadir. Kalau warna hijau itu udah hadir. Kenapa? Kalau warna Ya, silakan dilanjutkan saja. Oke. Kalau warna hijau itu sudah, kalau warna hijau itu hadir, dan kuning izin, dan merah alpha.
selanjutnya. Ini adalah tahapan proyek kami, yaitu pertama proyek proposal, kedua resources-nya yaitu alat-alat dan bahan-bahannya, ketiga mengerjakan prototype, 4 dashboard dan final version-nya, 5 progress review dengan tim kami, dan keenam itu final version dari proyek kami. Fitur yang bisa kita tambahkan untuk di masa depan dalam proyek kami yaitu kartu kunci siswa kayak kartu kunci locker. Soalnya ini student smart card itu adalah kayak seperti identitas untuk kunci siswa. Dan kalau bisa masa depan kita bisa ngebuat barcode long range scan, yaitu dengan HP bisa nge-scan barcode yang ada di kartu. Dan selanjutnya lagi data sejarah siswa. Bisa saja kalau dashboard itu bisa diakses juga untuk orang tua untuk bisa melihat sejarah siswa pembelajarannya. Terima kasih, itu saja. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Keshav, and I am here with my team, Anirudh Soni and Sohail Ahmed. And thank you for this opportunity, first of all. So our product name is EduAR. EduAR. So what is EduAR? EduAR is basically a combination of education plus augmented reality technology. So let's see the problem statement here. So what is the problem statement? The main problem statement here we are focusing is on education, how to improve the education. Let it be any country. Every country uses the tradition. Most of the countries uses the traditional way of teaching, like classroom teaching. So we need to move further from there. So what we can do, we can introduce the technology of augmented reality, so that the students can learn practical learning. They can they can approach towards the technology based learning, and they can also get the most industrial experience. So let's see what is augmented reality technology. So here you can see, right? Basically, augmented reality technology is we can superimpose the computer generated images into the real world dimensions. Let's see solution mapping. What is our solution? So here we are focusing on Android app development of augmented reality. So we are implementing AR in the field of education, which will enable user to understand all the concepts in a 3D way. They can see by 3Difying everything. Next. So here is the example how the end product will look like. Next, yeah. So here you can see the child is having child can play in the 3D way. So how solution definition? So how our app is going to work, Android application, how it is going to work. So basically, first user need to download the application. After downloading the application, we will all the academic material will be uploaded in that. So once the academic material is uploaded, the user needs to launch the application. There they need to select the discipline, their discipline, whether engineering, medical, and all. So after that, they need to after that they need to select the engineering or medical anything. Then they can see the concept in a 3D way. Yeah. From here you can take on. Yeah, thank you, Keshav, for that. So as Keshav said that our total product and idea is about Android application. So this is the workflow how it is gonna work. So the Vuforia Cloud, what we are using is for interaction. So we don't want our user to have a heavy app on their phone, cause like we as a youngsters have apps like PUBG and everything, which are around 1.9 GB or something. So we want to make our application very light. So our application is only 30 MB, and the whole data will be stored in the cloud. So our whole interaction with the cloud will be taken through Vuforia. So as you can see the workflow, so our Android application will be constantly connected with the Vuforia cloud, and the camera target images. Target images are also given by us. So target images by which you can scan the objects what you ever wish. So by this we have also introduced buttons, and we have also given multiple scenes scenes for the user for dissections of components and other
other things which will be looking forward. So this is a subjective AR textbooks what we are going to show. So we as a students, we don't want to make a sudden change in the society, because society doesn't accept it so far. So we are just giving a small updation on the current textbook. So as a students, we have the textbook. We are just this is just a prototype to be. I'm just mentioning this is just a prototype. So this is how the textbook will be look like, and this is the images of the respective things. So as motor, we have a photo of motor which will be scanned. So for that example, this is a transformer. So this will be scanned. So this is a software and a hardware requirement what we have used. So you guys can go through it. So I won't be explaining this all things because it's already common for everyone. So this is the user, and this is the unique selling point. So after this, I'll just directly jump to the prototype and everything. So what's good in our product? So what makes our product unique? The first thing is, this is the first time in India, in our country, where we are mixing this education with augmented reality, because everyone are focused in the education and other persons are totally focused on augmented. So here we are to interconnect this both things. So the first thing what we are providing is the high definition 3D model. So other models what we use in other applications, take an example of Pokemon Go. They had many glitches and everything, but we have constructed a app which had 95% accuracy of giving a high 3D model with a decent speed of 300 kbps. So optimization of education and technology, which is our main part of our project, and futuristic virtual 3D buttons and 3D sound. So apart from 3D projections, we are giving virtual buttons by which you can feel like Tony Stark in Iron Man, and 3D sound. 3D sounds is like, of course, you know about what's 3D sound. It will give you complete sounds about how motor works and everything. No extra accessories are required, and portable compatible. It's on phone. We have given it lowest compatibility of Jelly Bean. So Jelly Bean, no one uses this, so that's why we have given it as a lowest compatibility to the highest what's going on Android 11 or Android 12. So anyone can run it. So this is the market side. So we have also, before coming here, we have also tried it in our college. So there's a fact that our college has accepted this technology, and our college has started using this technology. So this VGIT, which is my college, and nearby colleges CBIT, MGIT, Vasavi, KG Reddy have also taken our project into consideration, and they already started trusting, and their students are already using it, in fact, because during this pandemic situation, we have lockdown and everything, right? So they are using it in the home. So every teachers and student. Now, without wasting time, I'll just go to the, do we have time now? Because I think we are taking more time. Okay, you can do your prototype. We can see it more. So for user convenience, we have also constructed a website which is constructed by Sohail Ahmed. So he has constructed a website, and we have also a tutorial how to run everything. So we have added everything in this website. It's already hosted. So when it comes to target image, so we have been talking to publishers and everything. So publishers, it takes time because it's a legal matter, right? So it takes time. So we have added the target images in our website. You can also download it over there. So we have download buttons and everything. So how to use it and everything, we have already included it in our website. So this is the part. This is not the main thing what we are looking at. So I'll just directly jump into our prototype. So here it goes. Okay. Yeah. Can you skip it? Yeah, I'm just skipping it. So this is the subjective AR textbook what we have shown it before. So here goes our just a second. Here goes our Android app, EduAR. So as soon as you open it. Okay. Yeah, this is the same username and password thing. I'll just skip it to the front. Okay. So AR book. So as this is the normal DC motor. When DC motor comes up, we can see everything about DC motor. So actually, I can't say sound is not audible that side. I guess sound is also there. I don't know if it's there in the video or not. No, it's not audible. So yeah, this is the animation part also where we have dissected each and everything in the motor. So here's the internal part, which is a rotor. So
let's skip to the another branch. So this is the transformer. I'll just skip to the main points right here. Let's go to the biological thing, right? Yeah, biological. So people people in the country also like biology and everything. So here's the biology. Yeah. Okay. Here's the biology thing. So we have pancreas and everything. Yeah. We have lung skeletons. For instantly for the first version 0, we have added these 3 things right here, because to make to make that it's possible or not. So we have added these 3 things initially. We keep updating it. We have also skeleton anatomy. Yeah, here it goes. Yeah. So here comes for the school. That's for medical. That's for the first one was for engineering. Second one was for medical, and third one is for school people. So we have also shown the solar system, planetary motion with each information. So as you can see, there's a button right here, so we can have individual information about each planets and everything. So there's a okay. While taking a video, it was not good because everything can't be seen right there, right? So there was a little glitch in that, which we are fixing right now. Okay. Yeah. So I'll just skip to the main part and start taking. Yeah, this is how. So we have also provided information about everything, what a planet's information and everything, which will make students like more interested in the subject rather than textbook learning and teachers learning. And during this lockdown, no teachers are available. They are all taking online, and we are not listening online, to be honest. They're just turning on the videos, and that's it. Yeah, I see. It helped a lot.